Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik dan para parents. Sekarang kita sudah berada di akhir bulan Mei. Dan sekarang kita akan berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun sepanjang bulan Mei ini. Dan berikutlah namanya. Yuk para parents, mari kita kedangkan tangan kita kepada anak-anak kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk 1 tahun yang baru yang Kau berikan kepada adik-adik dan anak-anak kami. Biar Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati setiap anak-anak yang berulang tahun, supaya menjadi anak panahnya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun adik-adik ditempatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Masa depan yang luar biasa pasti menjadi milik adik-adik. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau masa depan kami itu luar biasa dalam tangan-Mu. Terima kasih, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi, selamat ulang tahun kepada adik-adik semua. Dan sekarang saatnya kita akan beribadah. Yuk kita kasih yang terbaik untuk Tuhan, dan inilah NDC Kids at Home. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Stacy nih. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik ya. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami sampai pada hari ini. Dan sebentar kami mau mulai ibadah kami, Tuhan yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan sertai sehingga kami boleh mengikuti ibadah dengan baik dan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. NDC Kids, praise the Lord! Oh, do-do-do-do. Oh, do-do-do-do. Oh, oh, oh. I wanna grow, grow, grow in this and faith, stronger every day and oh, oh, oh. I wanna know, my Savior King. You are my everything. Hey, my feet are standing and my roots are planted in the grace I'm given by you, Lord. Oh, my hands are reaching as your spirit teaches me to keep on growing in you, Lord. Do-do-do-do. Oh, do-do-do-do. Oh, oh, oh. I wanna grow, grow, grow in this and faith, stronger every day and oh, oh, oh. I wanna know, my Savior King. You are my everything. Hey, my feet are standing and my roots are planted in the grace I'm given by you, Lord. Oh, my hands are reaching as your spirit teaches me to keep on growing in you, Lord. Do-do-do-do. Oh, do-do-do-do. Come live in me, shine in me, grow in me, Lord. Come live
Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau bernyanyi bersama-sama pujian yang berikut ini. Semuanya lipat tangannya, pajemin matanya. Gak ada lagi yang nengok kiri kanan, gak ada lagi yang bercanda, tidur-tiduran. Semuanya sungguh-sungguh ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Katakan rencana indah, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Yuk kita naikin lagu ini dari awal. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Katakan rencana indah, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanmu yang penuh harapan. Angkat tangannya semua, katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Luke di sini. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolong berkati kami supaya kita bisa mengerti firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, coba lihat pakaian Kak Luke dan tongkat ini. Ada yang tahu nggak ini buat apa? By the way, hari ini Kak Luke sedang bekerja loh. Tahu nggak pekerjaan ini apa? Coba ya, liatin ya. Tongkat ini biasanya dibutuhkan di pekerjaan apa ya? Polisi? Bukan. Guru? Ah, bukan juga. Nah, dokter? Apalagi? Bukanlah. Nah, kakak kasih tahu aja ya. Kakak tuh hari ini lagi bekerja sebagai gembala. Ada yang tahu nggak gembala tuh kerjanya seperti apa? Penasaran pasti kan ya? Nih, kakak kasih tahu aja. Jadi, gembala itu seseorang yang menjaga dan memimpin sekelompok hewan. Tapi ada yang tahu nggak? Hewan apa yang Kak Luke sedang gembalakan? Kalau penasaran, mari yuk kita nonton video yang satu ini.
Wah, lucu sekali ya tadi hewannya yang di videonya. Adik-adik tahu nggak itu tadi hewan apa? Ya benar, itu namanya domba. Nah, di video itu tadi dombanya kelihatannya lucu ya. Tapi bukan berarti pekerjaan kakak sebagai gembala domba itu gampang loh. Jadi adik-adik mau tahu nggak kegiatan apa saja yang kakak lakukan sebagai gembala domba? Yuk, mari kita lihat. Adik-adik tahu, seorang gembala domba harus bangun di pagi hari untuk mengantarkan domba-dombanya ke padang rumput untuk makan. Ia datang menjemput domba-dombanya tersebut dari kandangnya, membukakan pintu kandangnya, dan menghitung jumlah domba yang keluar dari kandang. Setelah domba-domba kenyang makan, mereka juga butuh minum, adik-adik. Maka sang gembala juga akan menuntun para domba ke air yang tenang agar mereka bisa minum. Sang gembala harus benar-benar menjaga domba-dombanya, karena hewan ini gampang sekali tersesat. Kalau sampai ada yang tersesat, sang gembala harus mencari yang terhilang. Selain itu, tongkat yang sang gembala miliki ini berfungsi untuk melawan hewan buas yang berusaha mengganggu domba-dombanya. Sang gembala akan terus menjaga dan melindungi domba-dombanya hingga sore hari. Mereka akan kembali ke kandang bersama-sama. Adik-adik, ternyata menjadi gembala itu nggak gampang ya pekerjaannya. Seperti yang dialami Daud. Sebelum dia menjadi raja, sebenarnya Daud itu bekerja sebagai gembala domba juga loh. Jadi, dia benar-benar mengerti tugasnya yang diberi ke dia pas dia gembala domba. Nah, jadi pas dia menjadi raja, Daud sadar bahwa Tuhan yang melindungi dan menjaga kehidupannya. Makanya dikatakan di Mazmur Daud, Tuhanlah gembalaku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, hai adik-adik semuanya. Siapa yang suka bernyanyi seperti Raja Daud seperti kata Tata tadi? Wah, semuanya suka menyanyi. Keren, keren, keren. Kalian tahu adik-adik, Raja Daud itu suka sekali bernyanyi buat Tuhan. Dan dia kalau bernyanyi nggak setengah-setengah loh. Dia bernyanyi dengan sepenuh hati, bahkan juga pakai gerakan dengan menari. Wah, keren banget ya. Kita juga belajar seperti Raja Daud adik-adik. Apapun kondisi kita mesti bernyanyi dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Karena Tuhan suka sekali dipuji. Coba adik-adik inget ya, ketika kita kecil, lihat nih. Terus ini. Wah, bagaimana pertumbuhan kita ketika kecil dari bayi, terus belajar berjalan, belajar berlari, belajar melompat, terus kita mulai belajar bicara. Semuanya Tuhan sertai. Benar nggak? Iya,
sampai sekarang pun Tuhan selalu menyertai kita. Jadi tidak ada alasan ya untuk tidak memuji Tuhan. Nah, adik-adik ingat juga nih seperti Raja Daud. Ketika kita memuji Tuhannya harus dengan tulus. Ketika kita bernyanyi, kita harus bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Nggak cuman hafal lagu aja, nggak cuman buat kebiasaan aja, tapi benar-benar sungguh-sungguh dari hati kita adik-adik. Karena setiap pujian yang tulus itu pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang adik-adik pikirkan deh, hari-hari ini nih apa sih penyertaan Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup adik-adik? Sudah ketemu? Apa itu? Ayo simpan ceritanya untuk mengikuti small group ya adik-adik. Habis ini kita akan ikut small group. Ceritakan ya kepada teman-teman di small group dan kepada kakak-kakak yang di sana. Oke? Happy Sunday semuanya. God bless you. Bye-bye. Wah, seru banget ya adik-adik cerita hari ini. Kita belajar bagaimana kita aman dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menjaga, memperhatikan dan mengawasi setiap langkah-langkah kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau membaca dan menghafalkan ayat hafalan kita yang akan dibawakan oleh teman kita yang satu ini. Shalom teman-teman, nama saya Vela. Ayat hafalan kali ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ulangi sekali lagi ya, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih teman-teman, God bless you. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu membaca, mengingat, dan melakukan firman Tuhan. Nah setelah ini adik-adik boleh langsung join ke dalam small groupnya masing-masing ya. Nah kalau ada mama atau papa yang masih bingung apa sih small group itu? Jadi small group adalah kegiatan pemuritan yang dilakukan untuk anak-anak berusia baby sampai kelas 6 SD yang dilakukan secara online. Nah penasaran seperti apa kegiatannya? Yuk kita saksikan cuplikan yang berikut ini. Selamat pagi semuanya. Password of the week kita kali ini adalah yuk, bisa yuk. Coba semuanya ikutin, coba di-unmute. Coba. Password of the week kita kali ini adalah yuk, bisa yuk. Iya. Good. Nah, kayak gitu adik-adik, si Bapak Ehud ini tetap diberkati sama Tuhan, tetap dijadiin good sama Tuhan. Begitu juga sama kita, walaupun kita ngerasa kita biasa-biasa aja, tapi adik-adik jangan takut. Tuhan Yesus itu bakal bikin kita jadi anak good boy, good girl loh. Oke, terima kasih Kak. Oke adik-adik, siapa yang sudah siapkan aktivitas? Nih, kakak siapkan aktivitas kakak. Tuhan memakai kelemahan atau keunikan yang ada di Bapak Ehud untuk sebuah kemenangan. Kita ngerasa, kita ngerasa ada kelemahan seperti ini. Tapi Tuhan bisa pakai kelemahan kita untuk mengalahkan dan melakukan suatu perkara yang luar biasa. Bahwa Ehud ini adalah orang yang mengasihi Tuhan dan Tuhan sayang sama Ehud, sehingga Tuhan pakai Ehud untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Moab. Oke, thank you teman-teman, happy Sunday. Oke, thank you, God bless. Jadi adik-adik bisa belajar firman Tuhan, bisa saling sharing kebaikan Tuhan, dan bisa bermain berbagai macam permainan bersama kakak-kakak dan juga teman-teman seusianya. Jadi kakak mau ajak adik-adik yang belum terdaftar bisa daftarkan diri kalian melalui link atau nomor WhatsApp berikut ini.
Nah, kakak juga mau ingatin untuk papa mama yang memiliki anak-anak yang berusia baby sampai TKB bisa mengunduh aktivitas di NDC app. Dan juga mama papa yang memiliki anak-anak yang duduk di kelas 1 sampai 6 SD bisa mengunduh bahan diskusi juga di NDC app. Semua materi bahan diskusi tersedia dalam fitur Parenting 101. Nah, sekarang kita sudah selesai dalam ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita tutup ibadah kita hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami berdoa biar setiap firman yang kami dengarkan hari ini boleh tertanam dalam hati setiap kami, boleh bertumbuh dan menjadi buah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami, apapun yang kami lakukan hari ini kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. See you next week and God bless you. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.